Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kali ini kan kawan, lama kita tidak membuat video, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai tentang pertanian, ya, khususnya budidaya tanaman, hortikultura, dan tanaman pangan, ya, yang terutama semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kondisi lahan kita di saat musim penghujan, yang dimana di daerah kami ketika musim penghujan kondisinya air melimpah. Kawan-kawan bisa lihat bagian depan kami, ya, itu kondisinya air itu cukup melimpah, dan di bagian sini juga tanaman cabai di tempat kita itu sudah waktunya masa peremajaan kembali. Nah, ini kawan-kawan, ketika musim penghujan semacam ini kondisi air melimpah dan cabai sudah mulai minta diremajakan. Nah, ini salah satu langkah bagi seorang petani, yaitu menanam komoditas yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Ya, jadi kondisi musim penghujan semacam kayak gini, alangkah baiknya menanam tanaman yang tahan, ya, akan serangan air, ya, terutama yang banyak membutuhkan air semacam itu. Nah, salah satu komoditas yang bagus ketika kondisinya semacam ini, ya kan di bedeng kayak gini, tidak tercelup kayak gini, itu salah satu kondisinya adalah kacang, ya. Mengapa saya saranin kacang setelah dilakukan penanaman cabai, ya, ketika kondisi semacam ini? Karena kondisi semacam ini kacang itu nanti akan membantu dalam recovery tanah yang dibudidayakan cabai, sehingga unsur hara yang tersedia nantinya ke depannya itu tidak habis, ya, termakan oleh tanaman cabai secara terus menerus, melainkan ada tanaman kacang yang dimana tanaman kacang itu juga banyak diminati oleh banyak orang, banyak dikonsumsi. Yang di sisi lain juga tanaman kacang termasuk adalah tanaman legum, dan keunikan dari tanaman legum itu sendiri pastinya nanti akan bersimbiosis dengan mikroorganisme yang menyuburkan tanah maupun tanaman, ya, yang ditanam setelah budidaya kacang. Akan tapi untuk saat ini setelah budidaya cabai, kita lebih berfokus untuk budidaya kacang, karena ya sejatinya akarnya bisa bersimbiosis dengan mikroorganisme. Di sisi lain juga tanaman kacang itu sendiri, ya, itu cukup bagus untuk perbaikan lahan, karena tanaman kacang itu sendiri pastinya bagian daun dan batangnya itu bisa digunakan pupuk, dijadikan pupuk secara langsung, beda dengan tanaman yang lainnya. Dan di sisi lain juga penyerapan unsur haranya, ya, karena dia bisa bersimbiosis baik dengan mikroorganisme, biasanya itu penyerapan unsur haranya bisa maksimal, dan itu tidak menghabis-habiskan unsur hara, beda dengan tanaman cabai maupun jagung lah, katakanlah semacam itu. Nah, yang jelas ini setelah ditanami cabai, rencana kita tanami kacang untuk recovery, dan kalian nanti lebih jelas lagi bisa browsing, ya, di tempat di Google maupun di media sosial kelebihan tanaman legum, ya, dalam menyuburkan tanah. Nah, itu biasanya kelebihannya lebih banyak, ya. Yang jelas intinya setelah ditanami cabai harus kita perbaiki dengan cara membudidayakan tanaman legum itu sendiri. Nah, karena yaitu kan kawan, pastinya tanah juga butuh perbaikan. Kalau tidak diperbaiki langsung ditanami secara terus menerus, pastinya nanti lama kelamaan unsur haranya akan habis, ya, dan yang jelas kesuburan akan menurun. Oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan kesuburan tersebut salah satunya budidaya legum. Dan di sisi lain kan kawan, kalau kita membudidayakan tanaman itu
alangkah lebih baiknya disesuaikan dengan kondisi cuaca maupun iklim di daerah kawan-kawan, karena kondisi tersebut pastinya akan lebih murah biayanya ya daripada kita melawan kondisi tersebut. Memang ketika kita melawan terkadang ketersediaan barangnya sedikit ya, sehingga harganya mahal. Akan tetapi kalau kondisinya kita melawan, itu biasanya biaya yang dikeluarkan untuk produksi itu cukup banyak. Nah, salah satu contohnya ini kan kawan, di sini dulu kita pernah budidaya tanaman cabai, belum kita bedeng. Nah, setelah kita kondisi hujan, di sini lahan penuh dengan air. Nah, saya cocokkan dan sesuaikan yaitu dengan cara menanam tanaman padi semacam ini. Nah, tujuannya pastinya adalah untuk memaksimalkan lahan dengan kondisi yang cuaca semacam itu kan. Cuaca seperti saat ini yaitu banyaknya air. Dan di sini rata-rata lahannya sudah tergenang air dan banyak dibudidayakan untuk padi, sehingga nantinya hasil yang diperoleh itu bisa maksimal ya di lahan yang dibudidayakan. Semacam itu, dengan biaya yang cukup murah, tidak perlu mahal, karena kita tidak melawan kondisi cuaca maupun iklim, tapi kita lebih menyesuaikan, karena ya namanya di Indonesia apa-apa bahan untuk budidaya kan mahal. Nah, itu lebih baiknya disesuaikan saja. Kalau untuk padi sendiri kita pergunakan untuk makan sendiri ya, karena kalau dijual dalam bentuk gabah harganya terlalu murah. Dan kami saranin kalau ada kan yang ingin menjual hasil padi, jualah dalam bentuk beras, karena menurut kami jauh lebih untung ya dibandingkan dengan kita menjual gabah semacam itu. Dan oke kan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan, updatean mengenai lahan kami saat ini. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam membuat video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.